Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Marmis Betavia Fiat Putri, seorang mahasiswi psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai hubungan antara grit dengan positive functioning at work pada karyawan generasi Z di Jabodetabek. Adapun pendahuluan saya, wilayah Jabodetabek saat ini sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat kompetitif. Kondisi ini menuntut para perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dari teknis, tapi juga harus unggul dari sisi secara psikologis. Generasi Z yang kini sudah mendominasi dunia kerja dikenal sangat adaptif terhadap teknologi. Namun, mereka juga lebih rentan mengalami stres dan tekanan dari lingkungan sekitar atau lingkungan digital. Tantangan pekerjaan serta tingginya ekspektasi terhadap masa depan turut mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, konsep positive functioning yang mencakup kepuasan kerja, keterlibatan dalam tugas, dan makna dalam pekerjaan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan positive functioning adalah grit, yaitu ketekunan dan semangat jangka panjang dalam mencapai tujuan. Grit juga dapat membantu individu untuk tetap fokus dan mampu bertahan menghadapi berbagai hambatan dalam pekerjaan. Penelitian sebelumnya juga sudah menunjukkan bahwa grit berpengaruh terhadap komitmen karir dan perilaku kerja yang inovatif. Namun, sejauh ini masih sedikit penelitian yang secara khusus meneliti hubungan antara grit dengan positive functioning pada karyawan generasi Z, khususnya di wilayah Jabodetabek. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan mengkaji seberapa besar hubungan grit terhadap kesejahteraan generasi Z di tempat kerja. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh grit terhadap positive functioning at work pada karyawan generasi Z di Jabodetabek. Lalu ada yang kedua untuk mengukur kontribusi grit dalam meningkatkan positive functioning di tempat kerja. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama ada dari variabel grid saya. Grid adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Angela Duckworth pada tahun 2007. Duckworth mendefinisikan grid sebagai kombinasi ketekunan atau preference dan semangat atau passion untuk jangka panjang. Grid juga mengacu pada kemampuan seseorang untuk tetap bekerja keras meskipun menghadapi kesulitan atau kegagalan, serta untuk mempertahankan komitmen terhadap tujuan jangka panjang. Tidak ada hasil yang cepat. Adapun dua dimensi dari grid itu sendiri, yang pertama ada preference of effort. Preference of effort sendiri ini adalah dimensi yang mengacu kepada kemampuan individu untuk terus berusaha secara konsisten dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan kegagalan. Seseorang yang memiliki sikap preference of effort tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Lalu yang kedua ada consistency of interest. Dimensi ini menunjukkan pada kestabilan minat dan tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Individu dengan consistency of interest tetap fokus pada sasaran yang sama selama bertahun-tahun dan tidak mudah tergoda untuk berpindah haluan meski ada tawaran atau tantangan baru. Selanjutnya ada tinjauan literatur dari Positive Functioning at Work yang mengacu pada kesejahteraan psikologis dan kemampuan individu untuk berfungsi secara optimal dalam lingkungan kerja. Mencakup beberapa dimensi yang berkaitan dalam pengalaman emosional dan kinerja. Scott Scott Donaldson tahun 2021 memperkenalkan Positive Functioning at Work untuk mengukur dimensi-dimensi ini yang diperluas oleh model PERMA oleh Seligman tahun 2011 yang mencakup positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Selain itu, teori PFV memperkenalkan 4 dimensi tambahan yang relevan dengan lingkungan kerja seperti psycho health, mindset, dan environment. Positive emotion sendiri merupakan perasaan positif seperti senang, bersyukur, dan puas selama bekerja. Lalu ada engagement, adalah keterlibatan penuh dan antusias dalam menyelesaikan tugas. Relationship adalah kualitas hubungan yang sehat dan mendukung antar kerja. Lalu meaning adalah makna dan tujuan yang dirasakan dari pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada accomplishment, pencapaian yang diraih dalam rasa
bangga atas hasil kerja. Lalu ada physical health adalah suatu kondisi fisik yang sehat untuk mendukung produktivitas kerja. Lalu ada mindset, yaitu pola pikir positif dan terbuka terhadap pembelajaran dan tantangan. Lalu ada environment, yaitu lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman untuk bekerja. Yang terakhir ada economic security, yaitu adalah rasa aman secara finansial dari pekerjaan yang dijalani. Lalu ada hipotesis penelitian saya, ada hipotesis alternatif atau HI, yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara grit dengan positive functioning at work pada karyawan generasi Z. Lalu ada hipotesis nol atau HO, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara grit dengan positive functioning at work pada generasi Z di Jabodetabek. Selanjutnya ada metode penelitian saya. Metode penelitian saya menggunakan metode kuantitatif dengan populasi dan sampel penelitian adalah seluruh karyawan generasi Z yang bekerja di dan penelitian ini juga yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive. Jumlah partisipannya ada 75 partisipan, 32 perempuan, dan 28 laki-laki. Rata-rata usia atau MEAN adalah 24,35 dengan standar deviasi atau SD, yaitu 28,85. Alat ukur yang saya gunakan adalah short grid scale, lalu ada positive functioning at work scale. Lalu hasil validitas dan reliabilitas dari alat ukur saya adalah seluruh item grid yang berjumlah 12 item itu valid dan reliable. Lalu lalu untuk item pertanyaan positive functioning at work juga valid dan reliable. Ada sebanyak 29 item pertanyaan. Lalu teknik pengambilan sampel diambil menggunakan sampling purposive, yang dimana partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu karyawan generasi Z yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah menggunakan teknik Spearman Correlation Test. Selanjutnya ada hasil uji deskriptif dan korelasi dari data saya. Yang pertama ada hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor grid responden sebesar 41,83 dan positive functioning at work sebesar 160,85 yang menunjukkan tingkat yang cukup tinggi kepada dua variabel tersebut. Lalu ada hasil korelasi saya, hasil uji korelasi menggunakan Spearman Rule menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara grid dan positive functioning at work dengan nilai sebesar 0,309 dengan signifikansi yaitu 0,007 yang artinya semakin tinggi grid yang dimiliki oleh karyawan maka semakin tinggi pula positive functioning yang mereka alami di tempat kerja. Selanjutnya ada diskusi. Penelitian ini menemukan hubungan positif yang signifikan antara grid dan positive functioning at work pada karyawan generasi Z di daerah Jabodetabek dengan nilai korelasi yaitu sebesar 0,309 dan signifikansi yaitu sebesar 0,007. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa grid dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan di tempat kerja. Misalnya menurut Duckworth tahun 2007 menemukan bahwa grid berhubungan positif dengan pencapaian tujuan dan kinerja, terutama dalam menghadapi tantangan. Dan menurut Munnex, tahun 2021 juga menunjukkan bahwa grid berkontribusi terhadap keterlibatan produktivitas kerja. Diskusi selanjutnya, penemuan ini dapat dijelaskan dengan teori positif organisasi behavior menurut Luhans tahun 2002 yang menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis dan keterlibatan kerja adalah kunci untuk kinerja yang optimal. Grit membantu karyawan untuk tetap fokus pada tujuan meskipun ada hambatan. Namun, kesejahteraan psikologis perlu diperhatikan, terutama bagi generasi Z yang lebih peduli terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menurut Purwanto tahun 2022.
Adapun kesimpulan dari penelitian saya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa grid memiliki hubungan positif yang signifikan dengan positif functioning at work pada karyawan generasi Z di daerah Jabodetabek dengan nilai korelasi yaitu sebesar 0,039 dan hasil signifikansi yaitu sebesar 0,007. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat grade pada karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat positive functioning yang mereka rasakan di tempat kerja. Yang dimana mencakup aspek seperti kepuasan kerja, keterlibatan dalam tugas, dan makna pekerjaan. Temuan ini mendukung teori bahwa grit berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kinerja di tempat kerja, yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh karyawan di lingkungan kerja yang dinamis dan kompetitif. Selanjutnya ada implikasi dan saran. Penelitian ini memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Temuan ini mendukung teori bahwa grit berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kinerja di tempat kerja, terutama dalam lingkungan yang kompetitif. Adapun saran dari penelitian saya, yaitu perusahaan disarankan untuk menyusun kembali pelatihan grit untuk meningkatkan dukungan sosial dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kerja dengan kehidupan pribadi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diperlukan untuk mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara grit dan positive functioning berupa perbedaan efek dan pada sektor industri yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan dari hasil penelitian saya. Adapun referensi yang saya sertakan dalam presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.